masuk pada tema 1 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa kami, sikap berdoanya siap. Kita akan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak bisa buka buku paketnya di halaman 82 ya. Nah, coba perhatikan gambar di sini. Di sini ada Udin dan teman-teman yang sedang berjalan ya. Nah, situasi pada pagi hari ini sangat cerah. Udin berjalan bersama dengan teman-teman. Nah, anak-anak mereka selalu merawat tubuh mereka. Nah, mereka menjaga sikap tubuh saat berdiri. Nah, semua anak-anak di sini, coba anak-anak perhatikan, mereka semua berjalan dengan tegap. Nah, menjaga tubuh itu untuk tetap seimbang. Ya kan? Lihat, mereka berjalan dengan baik posisinya. Nah, anak-anak kita juga harus menjaga sikap tubuh kita saat berdiri dan berjalan. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini. Ada kegiatan yang dilakukan Udin dan teman-teman. Mereka sedang berjalan sambil berbaris dengan rapi. Nah, mereka juga melakukan gerakan berjalan dengan tegak. Nah, di sini kita dapat melatih tulang belakang kita agar tetap sehat, yaitu dengan cara berjalan atau berdiri dengan tegak, tidak membungkuk ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah cara berdiri berjalan dengan tegak bersama dengan orang tua ataupun orang yang lebih dewasa di rumah. Nah, anak-anak mereka juga melakukan baris berbaris, ya kan? Nah, kita juga bisa belajar baris berbaris. Bagaimana caranya? Kita atur barisan supaya rapi, maka kita harus berdiri dengan tegak agar tubuh kita juga seimbang. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh berdiri dengan tegak dan ini adalah contoh berjalan dengan tegak. Nah, anak-anak, selain waktu menulis dan membaca, ketika berdiri dan berjalan pun sikap tubuh kita harus tegak agar seimbang dan tulang belakang kita tetap sehat. Jadi, selain menulis dan membaca, berdiri dan berjalan pun kita harus bersikap, tubuh kita harus sikap yang tegak agar seimbang dan tulang belakang kita tetap sehat. Nah, anak-anak juga bisa melakukan ini, berdiri dan berjalan dengan tegak, itu di rumah. Nah, anak-anak juga bisa menggunakan aba-aba siap gerak, ya kan? Siap gerak, itu aba-aba supaya anak-anak berdiri dengan tegak. Nah, anak-anak bisa mencobanya di rumah bersama dengan orang tua ataupun saudara anak-anak di rumah ataupun orang yang lebih tua di rumah. Nah, anak-anak selain menjaga atau merawat tubuh kita dengan cara berdiri dan berjalan dengan tegak, kita juga harus tetap menjaga mata kita sebagai alat indera atau panca indera kita untuk melihat. Kita melihat dengan menggunakan mata. Mata perlu cukup cahaya saat kita melakukan kegiatan menulis ataupun membaca. Nah, mata harus dijaga agar tetap sehat ya anak-anak ya. Nah, lihat di sini Benny ini akan menulis anak-anak. Nah, kenapa Benny menulis duduk di dekat jendela ya? Betul, karena Benny ingin mendapatkan cukup cahaya agar ia menulis dengan lancar karena dibantu dengan cahaya matahari. Jadi mata Benny tidak cepat lelah. Nah, anak-anak, dengan menulis di tempat yang terang, maka kegiatan menulis itu menjadi lebih mudah dan mata kita pun akan tetap sehat.
Jadi mata kita tidak bekerja dengan maksimal, dibantu dengan cahaya dari matahari, ya kan? Nah, cahaya itu membuat terang ketika kita membaca. Nah, kalau kita membaca di tempat yang gelap, maka mata kita bekerja lebih keras. Jadi mata kita cepat lelah dan lama-kelamaan akan menimbulkan mata kita sakit. Ya, anak-anak ya. Anak-anak, pencahayaan ketika menulis dan membaca itu sangat penting. Oleh karena itu, kita harus mencari tempat yang terang saat membaca dan menulis. Nah, ketika siang hari, anak-anak bisa menulis di dekat jendela untuk memperoleh pencahayaan yang cukup. Nah, jangan memilih tempat yang gelap untuk menulis dan membaca. Untuk kegiatan menulis dan membaca, pilihlah tempat yang tenang. Bila di ruangan tertentu, misalnya ruang tertentu tidak ada jendela, maka kita bisa pindah ruangan untuk ke tempat yang lebih terang, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak saat akan menulis, kita bisa mengikuti petunjuk seperti ini. Yang pertama, anak-anak harus duduk dengan tegak, lalu memegang pensil dengan benar. Setelah itu, anak-anak bisa meletakkan buku di depan anak-anak, yaitu di atas meja ya, bukan di bawah ya, tetapi tepat di atas meja. Dan ingat, bacalah buku dan menulislah di tempat yang terang, jangan di tempat yang gelap, seperti itu ya. Nah, di sini anak-anak akan latihan menulis. Nah, anak-anak bisa buka buku paketnya itu di halaman 85. Di situ ada tugas untuk anak-anak, yaitu menyalin. Nah, anak-anak menyalin dan belajar menulis tulisan yang ada di sini. Nah, nih ya, seperti contohnya ya, ada huruf B, U, K, U. Lalu ada huruf B, A, R, U. Jika dibaca menjadi buku baru. Nah, tulisan ini anak-anak salin sebanyak 5 baris menggunakan buku tegak bersambung, buku garis seperti ini. Jika belum ada, mungkin anak-anak atau orang tua bisa mencari di supermarket ataupun toko buku untuk membeli satu buku tegak bersambung seperti ini ya. Jadi inilah tugas anak-anak hari ini, menyalin tulisan ini sebanyak 5 baris. Nah, jangan lupa ketika mengerjakan tugas, di atasnya tulis hari dan tanggal anak-anak mengerjakan. Ya, begitu ya. Dan kalau anak menulis ini, maka tulislah di tempat yang terang dan atur jarak antara mata dengan buku saat menulis. Seperti itu. Untuk menutup materi kita hari ini, kita tutup dengan doa Salam Maria bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak dan menonton video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Selamat pagi.